Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, bagus. Kalau memang sudah bisa menjaga kesehatan, berarti kalian sudah menjadi seorang siswa yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa, supaya pelajaran kita nanti menjadi berkah. Siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini? Ayo, silakan aku. Di sini. Oke. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena sampai hari ini masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini untuk melakukan proses pembelajaran kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati ataupun pikiran kami, agar apapun yang akan disampaikan oleh guru-guru kami itu dapat kami jadikan sebagai bekal di masa depan kami nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Makasih Adil ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak periksa dulu kehadirannya. Semua hadir? Hadir, Pak. Oke, bagus. Kalau sudah hadir semua, kita akan memulai pelajaran kita. Untuk pelajaran hari ini sudah siap kalian untuk belajar? Siap, Pak. Siap? Siap. Harus semangat lah. Siap? Siap. Bagus. Kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Lagunya Halo, Halo Bandung. Tahu? Tahu, Pak. Yang semangat ya? Oke, halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu kita untuk suara kita ya. Oke, biar semangat. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materinya namanya norma masyarakat. Nah, sudah pernah kalian mempelajari tentang norma ini? Sudah. Ya, waktu SD sudah pernah pasti ya mempelajari tentang norma masyarakat. Nah, sekarang kalau memang sudah tahu, sudah pernah mempelajari norma, pertama dulu apakah yang dimaksud dengan norma? Ada yang bisa menjawab? Coba. Norma adalah suatu peraturan yang berada di sekitar masyarakat tersebut. Suatu peraturan yang ada di sekitar masyarakat. Terus? Siapa yang telah melanggarnya akan diberi hukuman yang sangat diberikan hukuman ataupun sanksi ya. Jadi menurut si Reinhard, norma itu aturan yang ada dalam masyarakat, jika dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Oke, selanjutnya, mengapa harus ada norma di dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira harus ada norma di dalam masyarakat? Ayo. Ya, silakan aku. Agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Iya, agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Ada lagi? Ada lagi? Ya, coba si Raymond. Agar manusia tidak berbuat sesuka hatinya. Ya, agar masyarakat tidak berbuat sesuka hati. Jadi, dengan adanya norma ini, maka kehidupan masyarakat tadi menjadi lebih teratur. Oke, lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika penerapan nilai-nilai norma dalam masyarakat mulai memudar? Artinya norma-norma tadi semakin jarang dilaksanakan, semakin sedikit diterapkan dalam masyarakat. Siapa bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Willy. Kehidupan di dalam masyarakat semakin tidak teratur. Semakin jadi tidak teratur ya. Baru ada yang lain? Dengan semakin pudarnya norma ini apa yang akan terjadi? Siapa lagi bisa menjawab? Luis? Ya, si Jessica. Kekacauan dalam bermasyarakat.
terjadi kekacauan ya. Karena tidak ada lagi aturan, jadi manusia itu bertindak sesuka hati. Oke. Nah, manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini dia. Dengan mempelajari norma masyarakat, kita akan semakin paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan yang melanggar norma, dan kita juga terhindar dari sanksi-sanksi norma tersebut. Ini manfaatnya. Jadi dengan mempelajari pelajaran kali ini, kita nantinya menjadi orang yang tidak akan terkena sanksi norma. Kenapa? Karena kita sudah paham apa itu norma, jadi kita hindari untuk melanggar norma tersebut. Bisa kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, di sini ada Bapak buat 6. Nah, ini dia. Nah, yang pertama coba siapa dulu yang membaca? Si Luis. Yang satu. Dengan mengamati video norma yang berlaku dalam masyarakat, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian norma dengan benar. Oke, yang kedua. Dengan menonton video bagaimana jika dunia tanpa aturan, peserta didik mampu menganalisis arti penting norma dalam masyarakat dengan baik. Oke, yang ketiga si Willy. Setelah menyaksikan PPT dan penjelasan guru, peserta didik mampu menentukan tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat dengan benar. 4. Dengan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengkategorikan tentang sumber, contoh, dan sanksi dari masing-masing norma dengan tepat. Oke, sekarang selanjutnya si Cinta, 5. Setelah berdiskusi dan bekerja kelompok, peserta didik mampu membuat produk manmade norma dengan baik. Ya. Setelah bekerja kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan produk manmade norma dengan baik. Oke, ini nanti yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalau sudah kita lihat dari tujuan pembelajaran ini, nampak nanti bahwa kita itu akan berdiskusi dan membuat sebuah produk. Produknya namanya mind map. Oke, lanjut. Metode belajar kita pertama nanti diskusi. Nah, jadi nanti Bapak bagi kelompok kalian. Di dalam kelompoknya itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi kalian membuat sebuah produk. Mengerjakan proyek sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, setelah selesai produknya, nanti produknya tadi, mind map-nya tadi yang sudah siap itu akan dipresentasikan di depan. Waktu dipresentasikan itu akan dilakukan lagi tanya jawab. Nah, misalnya ada komentar supaya mind map-nya nanti lebih bagus, atau misalnya ada bagian dari mind map kawannya itu yang tidak paham, kita boleh bertanya. Nah, sampai di sini bisa kalian pahami? Bisa. Oke, sekarang Bapak lanjut. Nanti akan dilakukan penilaian. Nah, penilaian yang Bapak lakukan 3. Yang pertama penilaian sikap. Di situ dilihat sikapnya bertakwa, gotong royong, dan kreatif. Nah, jadi Bapak lihat nanti sikap kalian di kerja kelompok itu bertakwa artinya menjalankan sesuai enggak dengan nilai-nilai ketakwaan kita terhadap Tuhan. Baru gotong royongnya, di situ maksudnya kerja sama kalian bagaimana dalam kelompok, betul-betul semua mengerjakan atau tidak. Baru kreatifnya itu bagaimana hasilnya nanti. Yang kedua penilaian pengetahuan. Ada juga nanti Bapak kasih tugas tambahan. Di situ nanti Bapak nilai kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang Bapak buat. Yang ketiga itu penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu masuk nanti di bagian dalam presentasi tanya jawab. Di situ nanti menyajikan produk, kalian sajikan misalnya mind map kalian tadi, Bapak nilai. Baru Bapak nilai lagi kemampuan kalian berargumentasi. Berargumentasi itu artinya membuat pertanyaan, memberikan jawaban, begitu. Baru penggunaan bahasanya. Bahasanya bahasa yang cocokkah, atau misalnya bahasanya mudah dipahami gitu. Itu maksudnya. Jadi inilah penilaian yang akan Bapak buat nantinya. Satu lagi, bagaimana percaya dirinya. Nah, sampai di sini bisa? Bisa diikuti? Oke, bagus. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita menonton video ini, kita lakukan dulu tepuk konsentrasi ya. Oke, kita mulai dulu. Masih ingat tepuk konsentrasi? Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Konsentrasi.
Oke, kalau sudah disuruh konsentrasi, sekarang kita lihat videonya secara konsentrasi.
Oke, sampai di sini sudah siap menyaksikan videonya. Sekarang yang mau Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian lah setelah melihat video tadi? Apa yang kalian bisa buat setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Ada? Nah, coba. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita memerlukan aturan. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa kita dalam kehidupan memerlukan aturan-aturan. Oke, boleh. Siapa bisa membuat kesimpulan ataupun menyimpulkan apa informasi yang kita peroleh dari video tadi? Ya, silakan aku. Manusia tidak bisa hidup tanpa, ya bagus. Ini. Di mana ada manusia, di situ ada aturan. Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada kawan-kawan kita ini. Nah, bagus. Nah, setelah kita melihat video tadi, kita juga sudah mendapatkan pertanyaan. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi norma dalam masyarakat. Jadi perhatikan ke depannya. Nih, pengertian norma. Setelah kalian melihat video tadi, pasti tadi kan sudah dijelaskan apa pengertian norma kan? Nah, sekarang lihat pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukanto, ini seorang ahli, norma merupakan sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan dalam masyarakat berjalan dengan baik. Norma ini yang Bapak ambil terakhirnya ini yang warna orange, ini kesimpulannya ataupun bisa rangkumannya yang sudah Bapak buat. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, jadi norma itu aturan ataupun ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, jadi inilah pengertian norma. Nah, sekarang masuk kita ke macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Nah, ini bergantian membaca. Coba si Renhat baca dulu. Bahwa oke. Oke, ini ya contohnya ya, beribadah ya, ini contohnya nih. Nih, ini contoh norma agama. Jelas? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini norma kesopanan. Cinta? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam bentar ya. Dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Oke. Ini contohnya ya. Kalau misalnya kita lewat di depan orang, kita permisi ya. Oke. Yang ketiga, Raymond. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsa. Oke. Ini yang selanjutnya si Adelina. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, Oke, Bapak ulang ya. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. ya ini contohnya ya. Orang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, mereka akan mendapatkan sanksi dari norma
hukum. Ini sanksinya misalnya di sini kena tilang ya. Oke. Sekarang kita lanjut manfaat norma. Norma itu ada manfaatnya. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Misalnya ini, mereka bermain baru ada yang salah satu temannya itu meminta maaf. Nah, baru yang kedua. Yang kedua itu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Nah, contohnya ini kita lihat. Gotong royong mereka. Jadi misalnya di dalam masyarakat itu ada permasalahan walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka sama-sama bergotong royong. Oke, ini sistem pengendalian sosial. Nah, dengan adanya norma, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Itu maksudnya hukum, ini dia ya. Nah, jadi itulah fungsi dari norma. Sekarang kita lihat sumber dan contoh dari masing-masing norma. Nah, ini pertama di sini norma agama, sumbernya dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya sholat 5 waktu, puasa, tidak berjudi, tidak berzina. Nah, sanksinya neraka, dan sanksinya ini tidak langsung. Artinya bagaimana? Nanti sanksi dari norma agama itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai dengan pahala dosa kita masing-masing. Nah, begitu juga norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Nah, kalau kita langgar itu, sanksinya apa? Kita akan merasa malu, menyesal, gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena kita mengingkari hati nurani kita sendiri. Nah, yang ketiga norma kesopanan. Itu bersumber dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, yang muda menghormati yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau dilanggar apa sanksinya, Pak? Sanksinya kita akan mendapat celaan, cemooh, dan pengucilan dalam pergaulan. Nah, bisa kita jadinya nanti dijauhi orang lain. Kenapa? Nah, sama dia tidak enak berkawan, nggak ada sopannya, nanti kita malu. Nah, itu contohnya. Sekarang yang keempat, norma hukum. Norma hukum bersumber dari perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga negara yang berwenang. Contohnya, kita mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Jadi kalau kita langgar, Pak, apa sanksinya? Sanksinya nih, misalnya denda ataupun penjara. Dan sanksi dari norma hukum ini tegas, nyata, bersifat memaksa, dan mengikat semua masyarakat. Nah, jadi sering juga disebutkan bahwa dari keempat norma ini, yang menjadi norma pelengkap atau pendukung untuk semuanya itu adalah norma hukum. Nah, misalnya kita buat contohnya nih. Berjudi. Udah, ini berjudi. Berarti ini berlaku jujur, misalnya berbohong ya kan? Menipu ya kan? Berbohong sama dengan menipu, benar begitu kan? Baru di sini berkata kasar. Udah, itu semuanya bisa diproses melalui norma hukum. Nah, padahal tadi itu di setiap norma ada. Nah, jadi setiap norma ini saling menguatkan, saling melengkapi, tetapi untuk semuanya itu nanti dilengkapi dengan oleh norma hukum. Nah, kalau Bapak tanyalah, di antara kalian norma mana yang paling kalian takuti? Norma hukum ya. Oke. Nah, inilah materi yang bisa Bapak tampilkan untuk pelajaran kali ini. Sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar kita yang sudah Bapak PowerPoint-kan tadi, yang sudah Bapak tampilkan tadi, sudah Bapak print. Ini untuk kalian pelajari. Jonathan, Cinta. Nah, setelah ini kita akan membagi kelompok ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi itu ditinggalkan di mejanya masing-masing. Nanti kita membagi kelompok. Nah, kelompoknya dibagi berdasarkan yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Masih ingat kan? Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Oke.
Sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan tadi, bahwa kita hari ini akan berdiskusi dan membuat sebuah produk. Produknya tadi namanya mind map. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini sudah Bapak susun di sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian baca. Di situ nanti nampak bagaimana cara-cara mengerjakan dari produk tersebut. Dipahami dulu supaya kelompoknya paham dulu bagaimana produk mind map itu. Nah, seperti ini kan? Nah, setelah kalian baca mind map-nya, di situ ada nama anggota kelompok, tujuan pembelajaran kita, baru dibuat di situ sebuah mind map berdasarkan ketentuannya. Ada ketentuannya kan? Harus berisi pengertian norma, macam-macam norma, sumber masing-masing norma, contohnya, dan sanksi dari masing-masing norma tersebut. Nah, seperti yang Bapak jelaskan juga tadi, setelah juga kalian nanti selesai membuat produk tadi, itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, waktu dipresentasikan juga nanti ada tanya jawab. Oke, jadi untuk itu kita mulai mengerjakan produk mind map. Nih, ini sudah Bapak sediakan bahan-bahannya. Kalian juga sudah membawa bahan yang Bapak suruh kan? Oke, nih. Ini untuk kelompok si Raymond. Ini kelompok si Jonathan ya? Cinta. Nah, sekarang kalian mengerjakan proyek. Nah, di situ sudah ada Bapak buat pedomannya di kertasnya itu. Buat sesuai dengan pikiran atau imajinasi ataupun kreativitas kalian masing-masing. Silahkan bekerja, waktu mengerjakannya Bapak kasih waktunya sebanyak 20 menit. Nah, bisa? Oke, sebelum mulai mengerjakan kita kasih lagi dulu tepuknya biar konsentrasi ya. Sudah? Siap, Will? Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi, konsentrasi. Oke, selamat mengerjakan proyeknya. Itu harus siap ya dalam waktu 20 menit ya anakku ya. Karena selesai itu akan kita presentasikan di depan kelas. Jadi itu harus semuanya bekerja dalam kelompoknya supaya selesai. Kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama pasti tidak siap. Semuanya punya gunting masing-masing? Boleh dibuka handphonenya untuk melihat referensi, boleh. Silakan buka handphonenya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanya sama Bapak ya.
Ini udah Bapak sediakan juga ini pulpen sama gunting tambahan. Mana tahu perlu nanti boleh diambil ya. Ini Bapak letakkan di sini aja ya. Ini juga ada double tip. Misalnya mau menempel, membuat hiasannya boleh. Ini kayaknya pulpennya tadi lepas tutupnya. Nih. Ini Bapak tutup aja ya biar gak panas ya. Ingat waktu kita cuma 20 menit. Jadi semuanya harus mengerjakannya sungguh-sungguh. Karena setelah ini akan kita presentasikan di depan kelas.
Ini bingkainya nanti ditebalin ya. Nih, ya, oke. Ini bingkainya juga diwarnain aku ya, bingkainya ya, biar nampak dia main mapnya. Iya, Pak. Heeh. Nih double tipnya tadi kalau perlu dipakai, jangan dibiarin aja sini nganggur. Gini loh nakku, kalau mau buat lope yang mudah nih, nengok untuk buat gambar hati yang bagus. Misalnya ini kan, potong. Tengok nih biar cepet dia kan. Yes. Nah, contoh nih, contoh Bapak ajarin. Seperti ini. Jadi deh. Kan? Di main map-nya ditulis juga nama kelompoknya ya. Nanti yang paling bagus kita tempelkan langsung di kelas. Dipercepat ya anakku, dipercepat.
Ini masih banyak kurangnya kelompok 4 ini. Kelompok apa? Kelompok 2. Cinta nanti di sinilah judulnya kan, main map, di situ nama anggotanya. Di sini nanti tulisan main mapnya, di sini nama anggota-anggotanya, oke?
5 menit lagi ya. Ini dibingkai nak cepat-cepat nih. Nggak cepat lagi untuk waktu gitu loh. Tanda-tanda panahnya pun belum siap Bapak tengok. Kan harus semua kerja, kalau sebagian nengok pasti nggak siap. Ini apa tuh, siapa ini? Itu dulu kali Pak. Kan nggak mungkin yang hari ini kan? Ini bisa ini dicabut ini. Sehat nih. Ganti I. Mana ini? I N D. Nggak ada kota kok. Kelompok 1 kayak mana? Sudah siap? Sudah nak? Ini udah mau habis waktu yang sesuai dengan kita janjikan.
Masih ingat cara buatnya kan? Masih ingat cara buatnya kan? Ayo cepat, udah waktunya udah mau habis ini. Bapak siap 5 menit lagi, siap tidak siap kita presentasikan ini. Karena waktu kita udah mau habis. Nggak cukup lagi waktunya nanti. Itu Sinta ingat nama kelompoknya ya. Ini Bapak siap, ini udah siap tidak siap kita presentasikan, Nak. Nggak sempat lagi waktu kita nanti. Nama-nama kelompoknya udah? Oke. Oke, sekarang silakan duduk semua, waktu kita sudah habis. Duduknya ya dirapikan. Sudah? Silakan duduknya dirapikan. Yang kelompok 4, ayo kelompok 3. Duduknya dirapikan. Sesuai yang sudah tadi kita rencanakan. Sesuai yang sudah kita rencanakan tadi, maka kita akan mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan. Nah, untuk itu kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Oke, Bapak tutup aja biar nggak panas di sini aja. Oke, perhatian semuanya kepada kelompok yang lain. Kelompok 3, silakan duduk, Nak. Nah, oke, mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil produk diskusi kami. Di sini kami membuat map tentang norma. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma kesusilaan. Norma agama bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, perintah dan larangan kepada umat manusia. Dan sanksi yang diberikan neraka, tidak langsung karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai pahala dan dosa. Norma kesopanan bersumber dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya celaan, cemooh, atau pemujilan dalam pergaulan. Dan norma hukum bersumber dari undang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga negara yang berwenang. Dan sanksinya tegas dan nyata, bersifat memikat dan memaksa, misal denda, penjara. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya rasa malu, penyesalan, kegelisahan, dan lain-lain. Contoh norma agama yaitu sholat 5 waktu, puasa, dan tidak berjudi ataupun berzina. Contoh norma kesopanan yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Contoh norma hukum yaitu mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak. Contoh norma kesusilaan berlaku jujur dan menghargai orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan dulu kepada kelompok yang lain. Jika ada yang mau bertanya atau memberikan kritik terhadap kelompok 1, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya, Jonathan. Jika mengganggu teman yang sedang beribadah itu termasuk pelanggaran norma apa?
Itu termasuk pelanggaran norma agama. Nah, jadi menurut kelompok 1, kalau kita mengganggu teman kita beribadah itu melanggar norma yang pertama, norma agama. Sudah? Ada lagi yang mau ngasih pertanyaan atau sanggahan terhadap produknya? Nah, kalau menurut Bapak ini sudah cukup bagus, sudah berwarna-warni, mungkin untuk produk-produk selanjutnya nanti dibuat lebih menarik lagi ya nak ya. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Nah, sekarang dipersilakan kepada kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Stefani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk pilihan kami yang telah kami diskusikan. Di sini ada norma untuk masyarakat dibagi menjadi 4, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Arti dari norma adalah kaidah atau aturan untuk perilaku manusia yang berisi perintah atau larangan. Di sini dibagi menjadi 4, ada norma agama. Norma agama itu adalah aturan yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman yang hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berisi perintah larangan dari anjuran-anjuran yang ada. Terbagi menjadi ada sumber, ada saksi. Di sini bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa tentang perintah dan larangan kepada umat manusia. Jika ada saksi, jika kita melanggar norma agama adalah larangan tidak langsung karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai pahala dan dosa kita. Di sini ada contoh beribadah setiap hari Minggu atau sholat lima waktu. Di sini ada juga norma kesopanan. Arti dari norma kesopanan adalah aturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang yang berisi perintah dan larangan. Berbagi juga menjadi ada sumber dan saksi. Sumbernya adalah bersumber dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Saksi yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar norma kesopanan adalah celaan, cemooh, pengucilan dalam pergaulan. Di sini juga ada contoh dari norma kesopanan adalah menerima dengan tangan kanan. Di sini juga ada norma kesusilaan. Bagi dua menjadi sumber dan saksi. Sumbernya adalah bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruk suatu perbuatan. Ada saksi ketika kita melanggar norma kesusilaan, yaitu saksi rasa malu, penyesalan, kegelisahan, dan lain-lain. Contoh berlaku jujur dan menghargai orang lain. Ada contoh juga yang kita dapatkan dari norma kesusilaan. Di sini ada juga norma hukum, yaitu artinya adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat perusahaan. Ada juga dua sumber dan saksi yang kita bisa dapatkan dari norma hukum. Sumber bersumber dari perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Saksi yang kita dapatkan dari norma hukum adalah saksinya bersifat tegas dan nyata, mengikat dan memaksa, misalnya denda atau penjara, bahkan hukuman mati dan lain-lainnya. Demikian dari hasil presentasi kami. Kiranya jika ada pertanyaan atau masukan kami persilahkan. Ya, ayo jika ada yang mau bertanya silakan bertanya supaya ada masukan supaya kelompok dari kelompok 2 ini bisa membuat produk map-nya lebih bagus lagi. Ada pertanyaan? Ya, kelompok cinta silakan. Jadi jika bertutur kata dengan sopan itu termasuk norma kesopanan. Jadi kita berkata dengan sopan atau menggunakan bahasa yang baik itu termasuk bagian dari norma kesopanan. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Raymond? Ya, silakan. Pak, misalnya kita Pak makan Pak di tempat ramai Pak, makan pakai tangan kiri Pak, itu melanggar norma Pak. Nah, silakan. Di sini itu kita melanggar norma kesopanan juga. Nah, ini sedikit Bapak koreksi ya untuk kelompok 2. Nah, sebagian orang kan ada yang kidal. Nah, jadi itu tidak bisa kita katakan masuk norma kesopanan atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita menerima barang, nah itu kalau kita menggunakan tangan kiri, itu memang kesannya tidak sopan. Nah, kalau misalnya ada kepada teman kita yang kidal, itu ya harus kita kasih pengertian lebih. Nah, karena memang itu yang dipakainya untuk kegiatan sehari-hari. Sampai di sini paham ya? Oke, jadi kalau menurut Bapak
kalau menurut Willy bagaimana tampilan mind mapnya? Sudah bagus? Sudah bagus ya. Jadi Bapak juga rasa ini sudah banyak, ada juga dibuat motif-motifnya. Jadi mungkin warnanya aja kurang banyak bervariasi. Jadi kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke. Kepada kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Oke, nanti akan Bapak tanyakan kepada kalian semua bagian mana dari mind map itu yang paling cantik, itulah yang kita tempelkan di kelas. Nanti kita tempelkan di sini. Di tulisan yang jelek ini biar nanti tertutup tulisannya ya kan. Oke? Oke, kelompok 3 dipersilakan. Oke, pelan-pelan nak. Oke, ya. Dipersilakan, ayo. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi ini saya mengambil kelompok 3 ini menjelaskan di sini saya akan menjelaskan apa itu norma, arti norma, dan jenis-jenisnya juga. Norma itu adalah suatu ukuran atau patokan bagi seorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Berikut ada jenis-jenis norma, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Arti norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama itu bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa tentang perintah dan larangan kepada umat manusia. Contohnya, sholat 5 waktu. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma agama ialah neraka dan tidak langsung karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai pahala dan dosanya. Yang kedua, itu ada norma kesopanan yang artinya norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, tidak berkata kasar. Norma kesopanan itu memiliki sanksi, celaan, cemooh, atau pengutilan dalam pergaulan. Yang ketiga, di sini ada norma kesusilaan yang artinya peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Dan berikut contohnya yaitu berlaku jujur. Sanksi yang diberikan ialah rasa malu, penyesalan, kegelisahan, dan lain-lain. Yang keempat, di sini ada norma hukum yang artinya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa, yang bersumber perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga negara yang berwenang. Contohnya, membayar pajak. Dan sanksi ketika kita melanggar norma hukum ini ialah tegas dan menyatakan, bersifat mengikat dan memaksa, misalnya denda dan dipenjara. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan untuk kelompok 3, mari kita jawab. Ya, kita persilakan kepada kelompok yang lain karena kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil mind map-nya. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan. Jadi kalau ada anak yang melawan orang tuanya itu termasuk norma. Nah, kalau ada anak-anak yang melawan orang tuanya itu termasuk norma yang mana? Itu norma kesopanan, Pak. Itu bagian contoh pelanggaran terhadap norma Kesopanan. norma kesopanan. Ada kira-kira yang menyanggah? Ada lagi yang ngasih masukan? Ada? Ada Jonathan? Kalau misalnya ada anak-anak nih yang melawan orang tuanya, itu termasuk melanggar norma mana? Agama juga bisa. Itu di ajaran agama kayaknya semua bisa ya. Baru di kesopanan? Ya juga ya karena lebih tua. Nah, kesusilaan? Masuk nggak kira-kira? Nah, termasuk juga ya karena pasti di hati nurani kita itu tidak ada yang mau melawan dengan orang tuanya. Nah,
Tetapi kalau memang itu soalnya, maka jawaban yang paling benar itu memang kesopanan dan agama boleh ya. Oke? Nah, jika kita lihat dari tampilannya, menurut Jonathan bagaimana tampilan mind map dari kelompok 3? Oh, yang ini ya? Oke, ini masukan kepada kelompok 3, nanti diperbaiki lagi nak ya. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, silakan duduk. Yuk. Oke, sekarang kita kasih kesempatan selanjutnya kepada kelompok 4. Dipersilakan. Kelompok yang lain yang sudah siap presentasi sambil diambil juga ya sampah-sampahnya ya, jangan berserak enak ya. Oke, kepada kelompok 4 kita persilakan, kita perhatikan sama-sama. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelina Natasha Sianturi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menunjukkan atau mempresentasikan suatu produk atau proyek yang telah kami buat. Di kelompok 4 kami ada Jessica, Ningsi, Bagus, Berdian, dan saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan produk tentang mind map yang berjudul tentang norma. Adapun norma-norma yaitu ada norma agama, hukum, kesusilaan. Dalam presentasi ini nanti saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, bersumber dari mana, dan apa yang akan menjadi sanksinya jika dilanggar. Yang pertama, pengertian norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang ada di dalam masyarakat yang berisi perintah dan larangan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan melalui nabi, yang berisi tentang perintah, larangan beserta anjuran-anjuran. Contohnya ini ada sholat 5 waktu, puasa, tidak berjudi, dan tidak berzina. Norma hukum memiliki arti bahwa aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga pemerintah bersifat mengikat, tegas, dan memaksa terhadap setiap pelanggarnya. Memiliki alat paksa yaitu polisi, hakim, dan jaksa. Norma yang ketiga yaitu adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan bertingkah laku bagi manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang di dalam masyarakat. Yang keempat itu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku manusia yang baik dan buruk berupa suara hati nurani manusia. Norma-norma tersebut bersumber dari yang pertama norma agama, bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa tentang perintah dan larangan kepada umat manusia. Yang kedua, norma hukum bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga, ada norma kesopanan yang bersumber dari hasil pergaulan manusia dan di dalam masyarakat. Yang keempat, norma kesusilaan bersumber dari perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga negara yang berwenang. Adapun sanksi jika kita melanggar norma yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang adalah yang pertama, norma agama jika kita melanggarnya akan mendapatkan sanksi neraka. Tidak langsung memang, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai pahala dan dosa. Yang kedua, norma hukum. Sanksinya adalah rasa malu, penyesalan, kegelisahan, dan lain-lain. Biasanya, norma hukum ini bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Yang ketiga, norma kesopanan. Sanksinya adalah celaan, cemooh, ataupun pengucilan dalam pergaulan. Ini artinya, jika kita berteman, pasti nanti ada teman yang kayak bilang, udah gak usah kawan sama dia, seperti itu. Nah, yang keempat, norma kesusilaan. Sanksinya itu denda dan penjara.
Ini bersifat tegas dan nyata. Terima kasih, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, ini kelompok 4, kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasilnya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Ada? Kelompok 1? Ada? Ya, kelompok 3, ayo, Cinta. Jadi kalau ada orang yang menebang pohon secara sembarangan itu termasuk pelanggaran norma. Yang mana? Kalau misalnya ada orang nih menebang pohon sembarangan atau di hutan ditebangi pohon, itu dia melanggar norma yang mana nih? Kalau menurut kami, Ya. itu termasuk dari mungkin ada 2, kesopanan dan kesusilaan. Betul? Menurut kalian ada nggak? Ada sanggahan dari kelompok yang lain? Ya, coba si Raymond. Nah, kalau memang menurut pertanyaan dari si Cinta, kalau kita menebang pohon sembarangan itu termasuk lebih masuk dia ke dalam norma hukum ya, norma hukum. Nah, karena di aturan hukum itu ada ditentukan aturan untuk menebang pohon itu tidak boleh sembarangan. Nah, baru ada lagi yang masih ini sanggahan terhadap hasil dari kerja kelompok 4. Ya, Cinta lagi. Sanksi untuk yang hukumnya terbalik sama kesusilaan. Ini ya, untuk norma hukum sumbernya ini salah juga ya, sumbernya masih salah, nanti diperbaiki aku ya, masih kurang tepat. Ini norma hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kesusilaan bersumber dari hati nurani, terbalik ini ya. Oke, nanti untuk koreksi kepada kelompok 4. Oke, sanksinya juga. Ini norma hukum sanksinya rasa malu, sedangkan kesusilaan sanksinya tegas. Nah, jadi ini nanti diperbaiki ya. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, silakan duduk. Nah, kita selesai sudah membuat produk kita tadi mind map. Kita juga sudah selesai mempresentasikan ke depan. Sekarang Bapak tanyalah, untuk yang kita tempelkan di dalam kelas, nah yang kita tempelkan di dalam kelas, boleh 4-4-nya atau juga boleh hanya beberapa yang kita tempelkan. Tetapi itu nanti kita tempelkan setelah pelajaran kita selesai ya. Nanti kita tempelkan di sini sebagian, di sana, supaya nanti di kelas kita ini lebih lengkap lagi gambar-gambarnya. Nah, oke. Sekarang kalian lihat lagi ke depan, perhatikan. Sekarang sebelum kita masuk ke refleksi ini, Bapak tanya dulu. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi norma tadi? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi norma yang sudah kita pelajari barusan? Ada? Ayo, coba anakku. Ayo, Cinta, bagaimana kesimpulan dari Cinta? Ternyata dalam kehidupan manusia harus ada norma atau aturan. Menurut Cinta, kesimpulan di dalam pelajaran kita tadi, ternyata dalam kehidupan kita itu harus ada norma katanya. Nah, ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Coba, si Willy, bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita tadi tentang materi norma tadi? Apa kesimpulannya yang bisa Willy tarik? Norma harus ada di dalam kehidupan masyarakat. Kalau tidak ada, maka nanti kehidupannya akan tidak teratur ya. Oke, coba Stefani, apa kesimpulan bisa tarik Stefani? Ya, norma itu kita perlukan supaya kehidupan kita teratur. Adel, bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, itu norma sangat penting bagi setiap pribadi dan khas pribadi. Dan ternyata norma itu bukan hanya bercerita tentang sanksi, tentang hukum atau apapun, tetapi ada sanksi bagi di akhirat. Ya, kalau menurut si Adel tadi kesimpulannya bahwa setiap norma itu pasti ada sanksi kalau kita melanggarnya. Nah, jadi kita rangkum kesimpulannya bahwa manusia pertama dulu tidak bisa hidup tanpa aturan. Nah, setiap aturan yang ada di dalam masyarakat itu tujuannya supaya kehidupan masyarakat lebih teratur, lebih baik. Jika kita melanggar terhadap aturan tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah,
Sekarang Bapak tanya, kalian bisa nggak nanti untuk menerapkan norma-norma itu? Bisa. Mau? Mau. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Nah, refleksi itu ada pertanyaannya. Apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa bisa menjawab ini? Ya, coba Luis. Dari pembelajaran ini kan kita dapat mengenal main map. Ya, sebelumnya belum kenal mind map ya? Oke, berarti dengan ada pelajaran yang kita hari ini, kalian sudah lebih tahu lagi ada rupanya produk yang namanya mind map. Betulnya seperti itu? Betul nggak? Oh, betul. Oke. Sebutkan bagian kegiatan tadi yang kita lakukan tadi. Kegiatan yang mana yang paling disenangi? Ayo, siapa yang ngasih jawaban nih? Apa Mutiara? Kegiatan yang paling menyenangkan itu Pak mewarnai dan menggambar. Mewarnainya dan menggambarnya ya. Ada kelompok lain? Bagian menyenangkan mana, Jonathan? Bagian yang paling menyenangkan waktu menghias-menghiasnya. Menghias-menghiasnya ya. Oke, sekarang apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak ya? Tidak ada, oke. Mungkin yang terbatas hanya waktu kita ya. Oke, kita lanjut. Apakah kalian bisa menerapkan norma-norma itu dalam kehidupan kalian di rumah? Yakin? Yakin, Pak. Oke, bagus. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah memang bisa diterapkan di dalam rumah, berarti manfaat yang diharapkan dari pelajaran kita ini tadi tercapai. Nanti di rumah kalian laksanakan itu semua dengan baik supaya kita sebagai seorang peserta didik, apalagi sudah mempelajari norma, maka kita di rumah harus lebih teratur lagi, lebih telaten lagi dalam melaksanakan norma-norma yang ada. Jangan sampai kita menjadi pelanggar yang nomor 1 pula. Dengar itu, Bang? Oke, bagus. Nah, karena pelajaran kita sudah siap, Bapak akan memberikan tugas tambahan. Ini nanti kalian kerjakan di rumah. Ini sebagai tugas individu, LKPD individu. Ini akan dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi Bapak bagikan ya. 2, 3, 4, 5. Kasih dulu kelompok belakang. 2, 3, 4, 5. Oke. Itu namanya nanti ditulis ya. Jangan lupa menulis namanya nanti di kertasnya. Oke, ke belakang. Nah, ini untuk kalian. Dan produk yang kalian buat itu nanti ditempel di dinding. Setelah pelajaran kita selesai ditempel di dinding, Bapak nilai, baru nilainya minggu depan akan Bapak umumkan mana nilainya yang paling bagus. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke. Sekarang untuk materi kita minggu depan, itu yang kita pelajari nanti. Ini tadi kan kita pengertiannya macam-macamnya kan. Untuk minggu depan kita yang pelajari nanti kita pelajari keseimbangan dalam melaksanakan norma ini. Kan norma ini kita punya hak dan kewajiban nih, ya kan? Hak kita itu mendapatkan perlakuan yang baik sesuai norma-norma tadi. Tapi kita juga wajib menghormati hak-hak orang lain. Nah, nanti pelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam norma. Sampai di sini sudah paham? Oke. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk belajar kita hari ini. Senang belajar hari ini kan? Senang? Serius dulu. Oke, bagus kalau senang. Bapak juga senang belajar hari ini dengan kalian. Nah, seperti biasa untuk mengakhiri pelajaran kita harus akhiri juga dengan doa supaya nanti dalam perjalanan pulang, kita pulang ke rumah kita dengan selamat. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan aku. Ambil posisinya yang bagus nak, supaya kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran kami dengan baik. Bapa, tadi kami sudah mendengar penjelasan dari guru kami, kiranya apa yang telah dijelaskan dan diterangkan bagi kami itu dapat kami ingat, sehingga dapat menjadi bekal di masa depan kami nanti. Di atas segalanya itu Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah segala dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang ingin Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, terima kasih Jessica ya. Ayo Luis, siapkan Luis. Berdiri. Siap. Para Bapak Guru terhormat. Oke, selamat siang. Silahkan pulang dengan tertib. Bersihkan dulu kelasnya ya. Oke. Mind map-nya sambil dibersihkan, ditempelkan. Itu pakai apanya? Pakai double tip.